Pemirsa, 2 sales barang elektronik diamankan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena menyambi jualan narkoba jenis sabu. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 156,88 gram sabu, uang Rp1.255.000 dan alat komunikasi. 2 terduga pelaku pengedar narkotika jenis sabu digelandang polisi saat gelar perkara di Polresta Mataram. Kedua pelaku DP dan AAI ditangkap Subdit 2 Disnarkoba Polda NTB di 2 TKP yang berbeda, yakni di Lombok Barat dan Kota Mataram. Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan barang bukti sabu seberat 156,88 gram, uang Rp1.255.000 dan alat komunikasi. Kasubdit 2 Ditnarkoba Polda NTB menjelaskan, barang bukti yang diamankan dari kedua terduga pelaku merupakan titipan milik bandar sabu yang identitasnya dirahasiakan, dan peran kedua pelaku merupakan pengedar sembari menjalani profesi kesehariannya sebagai sales barang elektronik. Yang kita temukan barang bukti yang diduga sabu seberat 1,83 gram dan uang sebanyak 155.000. Jadi setelah kita melakukan penggeledahan di wilayah Ireng, tepatnya di rumah kontrakan saudara DP, kita selanjutnya mengarah ke Jalan Amir Hamzah, yaitu di sebuah kos-kosan yang mana di sana kita mendapatkan total barang bukti sebanyak dan sebesar 95 gram totalnya. Kedua terduga pelaku DP dan AAI kini menjalani penahanan di Rutan Ditnarkoba Polda NTB guna penyelidikan lebih lanjut. Kedua terduga pelaku pengedar narkoba ini dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman kurungan maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Kini kedua terduga pelaku DP dan AAI menjalani penahanan di Rutan Ditnarkoba Polda NTB guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Gabungan aktivis di Nusa Tenggara Barat mendatangi Mapolda NTB untuk melaporkan pendemo yang melontarkan ujaran kebencian terhadap pejabat negara saat demo di depan kantor Gubernur NTB. Inilah video amatir merekam detik-detik orasi perwakilan demonstrasi di depan kantor Gubernur NTB. Kata-kata umpatan yang dilontarkan dan ditujukan langsung kepada Gubernur NTB oleh sang orator berinisial RH dinilai tidak pantas karena dapat memicu terjadinya perpecahan, persatuan, dan kesatuan. Perwakilan aktivis NTB mengatakan kata-kata umpatan tersebut mengandung ujaran kebencian dan mendesak Polda NTB untuk segera menangkap pelakunya dan mengecam ujaran kebencian yang dilontarkan orator terlebih ditujukan kepada simbol negara. Gubernur Nusa Tenggara Barat bukan pribadi Sultan Mansa. Maka teman-teman, karena ini terkait dengan ujaran kebencian, maka hari ini kami melaporkan dan mendesak kepada Pak Kapolda untuk segera menangkap saudara Rahmat Hidayat ini, bukan Rahmat PDI loh. Rahmat Hidayat yang LSM yang tidak jelas LSM-nya. Lembaganya apa? Ya, lembaganya tidak jelas. Ya, jadi oleh karena itu hari ini kami ingin menyampaikan aspirasi bersama teman-teman aktivis. Sebelumnya demo KSU Rinjani terkait dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN terus digulirkan dan dilakukan pada setiap hari Selasa. Demonstrasi menuding Gubernur NTB tak menyalurkan dana PEN tersebut untuk para kelompok peternak dan demonstrasi juga mendesak Pengadilan Negeri Mataram untuk melepaskan Ketua KSU Rinjani Sri Sudarjo atas dakwaan menyebar berita hoax terkait dana PEN di NTB. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, DPRD Lombok Tengah mendesak Pemda setempat untuk segera melakukan pengadaan obat. Langkah ini untuk mencegah meluasnya PMK hewan ternak. Pasca meluasnya PMK hewan ternak, DPRD Lombok Tengah lebih tanggap menanggapi persoalan PMK yang menyerang hewan ternak di Lombok Tengah. DPRD Lombok Tengah mendesak Pemda setempat untuk melakukan pengadaan obat untuk ternak, lantaran dinilai menjadi hal paling penting dalam mengendalikan penyebaran PMK. Selain itu, kondisi PMK di Lombok Tengah saat ini dinilai sudah masuk darurat bencana, sehingga dikhawatirkan jika dibiarkan akan semakin meluas. Tak hanya itu, pemerintah daerah juga memperketat pengawasan arus lalu lintas ternak seperti penutupan pasar hewan. Koordinasikan dengan Dewan, apa jalan keluar, solusi yang terbaik. Tentu ada, ya COVID aja bisa selesai kan. Apalagi yang ini baru-baru ini, supaya jangan terlalu meluas. Artinya belum pernah ada konfirmasi dengan Dewan? Saya kurang apa?
kurang tahu kalau dengan pimpinan. Kalau dengan kami, dengan komisi, melalui pihak telepon dan sebagainya, sudah kami koordinasi dengan Kadis Pertanian. Nah, kita arahkan untuk segera sosialisasi ke masyarakat, pencegahan, pengobatan, pengadaan obat yang penting. Berdasarkan data terakhir Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah, jumlah kasus PMK di Lombok Tengah mencapai 9.987 kasus dengan total yang sudah sembuh sebanyak 4.636 dan masih dirawat sebanyak 5.351. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.